50.000, total bisa sampai 10 jutaan lah. Umur 15 tahun lumayan kan? Gue baru tinggal di Belanda baru sebulan, terus udah berurusan sama polisi, udah pakai acara ada lawyer segala lah. Halo guys, balik lagi sama aku Mutia in Abdo. So today aku mau bongkar gaji di Belanda itu berapa per bulannya, per jamnya, dan pajaknya juga berapa, karena banyak banget kan pajaknya di Belanda itu bisa sampai 40%, 50%, dan pajaknya itu dipakai untuk apa aja sih sama pemerintah di sini? Apakah dibelikan Rubicon? Enggak guys, jadi pajaknya di sini kebanyakan mereka pakai untuk fasilitas kayak seperti jalan, terus taman, dan lain-lain seperti itu pajaknya dipakai. Dan aku mau kasih tahu juga pajak yang kita bayar itu berapa persen. Dan aku mau disclaimer ke kalian bahwa aku bukan tax konsultan, aku hanya cari based on Google, terus juga dikasih sama suami perpajakannya itu bayarnya berapa sih kita, karena aku sama suami tuh pajaknya beda bayarnya. Kadang aku tiap tahunnya dibalikin lagi duit aku, bisa sampai 15 juta per tahun, bisa sampai 20 juta pajak yang aku bayar terus dibalikin karena mereka cek ini aku bayar pajaknya kebanyakan atau kekurangan gitu. Tapi kalau suami selalu kekurangan. Dan oke deh, tonton videonya sampai habis. Bagi yang tinggal di Belanda plus mau nyari kerja, kalian harus nonton ini. Karena apa? Karena kita kan kalau nyari kerja kadang di online ya, website atau LinkedIn, di website Indeed gitu, pencarian kerja kayak Jobstreet. Nah itu kan jelas tuh gajinya berapa. Terus jangan sampai kaget per bulannya apa cuma dapat segini gitu kan. Sebenarnya untuk kerja di Belanda tuh gampang-gampang susah sih gitu. Karena aku inget banget pas pertama kali aku interview itu bilang guys. Jadi waktu pas berangkat interview aku kan naik bus ya. Nah itu pas zaman-zamannya corona, gue lagi lupa nih bawa masker gitu, kebiasaan lah. Lupa nih bawa masker, terus gue nggak mau nunggu bus berikutnya kan, karena 30 menit nunggunya dan gue nggak mau telat gitu untuk interview. Pas naik bus, gue bermodalkan shawl gue tuh ditutupin lah ke muka gue. Ya beginilah gitu ditutupin kayak masker. Terus pas udah di bus nih, udah lah masih fine lah, gak ada yang negur juga gitu. Jadi aku mikir oke, it's fine, kayaknya gak apa-apa lah gitu. Nah pas di halte berikutnya tiba-tiba ada polisi. Terus polisi masuklah ke bus ya kan, ngecek kartu gitu beneran bayar atau enggak kita busnya. Terus dia cek juga, nanya ke aku, masker kamu mana gitu kan. Terus aku bilang, aku lupa bawa masker, makanya aku pakai shawl buat nutupin muka aku gitu kan. Terus dia langsung bilang kayak gini, you get a fine gitu, lu kena bute gitu. Apa bahasa Indonesianya? Lu kena tilang gitu. Aduh, waduh mampus ini gimana nih gitu kan. Terus dia bilang, pokoknya nanti halte berikutnya kamu harus turun, nanti kolega aku yang akan bantu kamu gitu kan. Ya udahlah, di halte berikutnya gue turun. Pas turun ada 5 polisi, tiba-tiba langsung integrasi gue kayak, kamu kenapa gitu kan, gak pakai masker gitu. Terus gue bilang ya aku lupa gitu, dan aku mau interview kerja gitu. Kalau telat ya, masa baru pertama kali interview di Belanda terus telat, kayak malu banget gitu gak sih. Nah terus ditanya lagi lah, kamu kena tilang 90 euro atau sekitar 1,5 juta cuman gak bawa masker. Nah terus gue hampir mau nangis lah, gue udah terseduh-seduh karena 5 polisi cuy yang nanya ke gue. Terus gue udah hampir nangis terseduh-seduh. Dia minta data pribadi gue, terus gue kayak masih sedih gitu, nangis. Terus dia bilang kayak gini, ya udah kalau misalnya kamu masih ngelak gitu, bisa sewa pengacara gitu kan, bisa sewa lawyer. Lah aku bilang kan, lah gimana, gue baru tinggal di Belanda baru sebulan, terus udah berurusan sama polisi, udah pakai acara ada lawyer segala lah. Ya gue langsung nangis lah di situ. Gue langsung nangis. Terus polisinya kayak, ya polisinya bener-bener diem aja, gak ada ngerasa mengasihani gue gitu. Nah terus gue cobalah telepon suami gitu kan, gue agak nangis kan di situ. Terus gue kasihlah HP gue ke polisi biar suami gue ngomong gitu ke polisinya. Dan ya udah deh, akhirnya dia minta data-data gue semuanya.
harus bayar 90 euro. Nanti dikasih surat tilangnya ke rumah, dikirim. Jadi nggak bayar langsung gitu loh guys. Jadi harus ada suratnya dulu. Plus juga kita transfer ke rekening banknya yang beneran polisinya gitu, bukan rekening pribadinya gitu. Itulah gua, aduh, ngomongin kerjaan, wah, manis pahit gue jalanin di Belanda ini. Jadi itulah guys, sebenarnya untuk di Belanda ini intermezzo sih gue ini. Oke, kita mulai lagi. Jadi di Belanda itu guys ada 3 unsur kalian dapat gajinya tuh berapa gitu loh. Dan di Belanda yang pertama itu sistem gajinya tuh sesuai umur guys. Dan di Belanda pun juga umur 15 tahun, di bawah umur lah, umur 15 tahun, 16 tahun tuh boleh kerja di sini, legal. Jadi kalau di bawah 15 tahun sebenarnya bisa juga kerja. Jadi karyawan suami ada, malah karyawan suami umurnya 12 tahun. Nah, itu dia datang ke sini ditemenin sama papanya dan kerjanya juga cuman hari Jumat sama hari Sabtu, itu pun juga 2 jam doang gitu. Sebenarnya boleh kerja di bawah umur pun juga di sini boleh, asal ditemanin orang tua gitu. Yang di bawah 15 tahun ya. Kalau 15-16 waktu itu aku kerja di McD itu banyak banget sih 15 tahun 16 tahun gitu. Nah, untuk gajinya nih aku kasih tahu ya. Untuk 15 tahun nih per jamnya. Nah, kalau di Belanda tuh dibayarnya per jam guys. Jarang banget yang dibayarnya per bulan. Ada sih yang dibayar per bulan, cuman kebanyakan tuh per jam dibayarnya. Per jam 15 tahun tuh dibayar 3 euro 35 sen atau sekitar 54.000 rupiah. Lumayan sih untuk umur 15 tahun. Terus per bulannya dapat 580 30 sen atau sekitar 9,3 juta. Belum lagi dapat uang liburan, itu 46 euro per bulan. Itu bisa dapat 750.000. Total bisa sampai 10 jutaan lah umur 15 tahun, lumayan kan? Habis summer vakansi, terus kerja umur 15 tahun dapat duit 10 jutaan, 580 euro. Bisa jalan-jalan sama temen, ya lumayan sih 15 tahun. Terus untuk 16 tahun itu per jamnya dibayar 3 euro 85 sen atau sekitar 62.000. Per bulannya 667 atau 11 juta. Nah, lumayan lah. Untuk 17 tahun per bulannya tuh bisa 764 euro atau 13 juta. Ini lumayan banget sih. Aku selalu sih sama orang-orang Belanda di sini. Mereka tuh dari kecil tuh udah diajarin untuk tanggung jawab. Mereka tuh udah diajarin bekerja. Even orang tuanya juga ada yang nggak nyuruh loh guys. Mereka kerja ya karena ikut teman-temannya aja gitu pada kerja pas summer vakansi gitu. Dikasih 2 bulan lah. Nah, mereka gunakan itu untuk bekerja gitu. Usia 18 tahun 967 euro atau 15 jutaan. Untuk usia 19 tahun 1960 atau sekitar 18 juta 19 jutaan. Terus untuk usia 20 tahun itu 1547 atau sekitar 25 juta. Dan untuk usia 21 tahun ke atas itu 1934 euro atau sekitar 31 juta rupiah. Nah, ini guys, sebenarnya uang ini itu masih bisa naik lagi kalau misalnya kalian lembur. Itu udah pasti banget dibayar, bukan dibayar pizza doang ya. Bukan dibayar terima kasih doang, itu udah otomatis dibayar jamnya gitu. Dan juga ada biaya dikasih lagi uang untuk liburan gitu, kayak uang THR deh kayaknya, kayak uang THR tapi di sini tuh bilangnya uang liburan gitu. Jadi tiap summer itu pasti dikasih uang liburan itu dari kantor. Sebenarnya kerja di Belanda juga tergantung sama experience-nya. Kalau experience kalian banyak gitu dan bagus, pernah kerja di mana-mana gitu, bisa banyak bahasa, bukan bahasa Belanda dan bahasa Inggris saja, bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman, itu gajinya pasti lebih gede lagi guys gitu. Nah, nanti kita bongkar nih, kita cek di websitenya pencari kerjaan di Belanda namanya Indeed, itu gajinya berapaan sih, kayak IT, finance, admin, engineer gitu. Oke deh, kita buka. Nah, ini websitenya ya guys, namanya Indeed. Nah, ini kita cari-cari dulu. Oh, ini ada nih finance assistant.
lokasi di Amsterdam, gaji 2.800, sekitar 45 juta sampai 56 juta. Oh, ini nggak perlu ini universitas nih lulusan, kayak D3 deh kayaknya bisa. Nih harus bisa bahasa Inggris juga, dapat travel. Nah, ini kita lihat lagi IT, engineer. Nah, ini engineer gaji 4.300, itu sekitar 68 juta sampai 80 juta. Nah, ini kerjanya cuma 4 minggu, 4 hari. Polska, ini kayaknya perusahaan Poland deh. Nah, kita coba lihat lagi, ketemu nih, junior engineer. Nah, kita lihat junior itu gajinya berapa. Junior 53 juta sampai 64 juta. Bedanya lumayan jauh sih. Terus ada pengalaman pengalaman engineer. Nah, ini kita coba lagi IT. IT 3.700, itu sekitar 60 juta sampai 68 juta gajinya. Nah, ini gue gak ngerti sih anak IT. Anak IT yang ngerti ini harus ngapain aja, what they expect to you. Minimum HBO, itu HBO ya minimum kayak D3 gitulah untuk lulusannya. Terus ada experience. Kerja juga sama, mau 4 hari doang seminggu sampai 5 hari seminggu. Ekstra vakansi, bisa juga ekstra vakansi, vacation, work from home. Ini enak banget sih yang work from home. Kita coba cek lagi nih legal itu gajinya dari 3.000 sampai 3.500, sekitar 49 juta sampai 56 juta. Ini enak banget nih, kerja cuma 2 sampai 5 hari doang. Maksudnya bisa pilih 2 sampai 5 hari gitu. Gitu guys. Transportasi di Belanda itu kalau kalian kerja transportasi itu dibayarin guys, jadi sejauh apapun pasti di-reimburse gitu. Even mereka tuh kasih kartu kereta atau kartu bus, kalian bisa pakai kapanpun gitu. Even malah temen aku ada yang pakai buat kemana-mana pun juga di-reimburse gitu sama kantornya sejauh apapun gitu. Nah, makanya kebanyakan orang Belanda kerja itu masih WFH. Sampai sekarang pun suami aku tuh masih WFH, kerja datang cuman seminggu sekali, sesudahnya ya di rumah gitu, karena mungkin juga kerja yang gak fisik ya, kerja di komputer, laptop, itu pun yang nggak perlulah harus ke kantor segala, kecuali yang kayak waktu itu aku kerja di McD, plus juga aku kerja di sales. Itu sebenarnya aku harus ke kantor karena aku juga harus ngecek barangnya gitu, barangnya yang mau dikirim ke klien gitu sih. Makanya aku harus ke kantor juga, itu per minggu itu 5 kali, dan itu jauh banget kantor aku. Transportasi itu bisa sekitar 7 juta, dan tapi itu di-reimburse itu sama kantor. Aku mau kasih tahu juga, sebenarnya tuh untuk cari kerja di Belanda CV-nya tuh nggak susah-susah guys. Dan jangan dibuat ribet, karena orang Belanda tuh terkenal dengan spontannya gitu. Nggak perlu dibawa ribet, kalian bawa aja satu CV, kalian CV-nya udah 1 lembar, terus kasih. Nggak perlu kayak fotokopi KTP lah, fotokopi KK, fotokopi SIM, fotokopi apalah itu, fotokopi ijazah, itu nggak perlu. Apa nih ijazahnya nih? Lulusan terbaik sepanjang masa. Bagus. Even ijazah pun aja aku nggak pernah bawa gitu. Mereka cuma nanya aja, aku lulusan mana, terus yang aku pelajarin apa di sekolah, di kuliah gitu. Nggak pernah tuh nanya IPK kamu berapa gitu. IPK minimal 3,8. IPK saya 4. Even waktu pas aku kerja di kantor ya, itu pun aku nggak bawa apa-apa, nggak bawa CV. Ya waktu itu pas ngelamar, aku pasti naruh CV gitu kan, kirim lewat email gitu. Tapi kalau pas langsung datang, itu nggak perlu bawa CV lagi gitu. Jadi alhamdulillah nggak ribet gitu kalau untuk masalah pekerjaan. Jadi semua orang tuh welcome. Even waktu pas aku kerja di McD, yang nggak bisa bahasa Inggris dan masih Belandanya juga nggak terlalu lancar, itu masih aja orang terima. Dan bahkan guys, malah aku pernah ngeliat di McD tempat lain, itu pun ada yang tangannya, maaf ya, nggak kurang
sempurna gitu. Itu pun even diterima walaupun kerjanya pasti tahu di McD kan fisik ya. Dan itu pun diterima gitu loh, nggak mandang kalian itu dari ras mana, kalian perlu dari penampilan juga, apalagi tinggi badan. Kalau tinggi badan misalnya di atas 165 otomatis orang Indonesia udah pada ditolak-tolak semua itu kerja di sini. Tinggi badan minimal 165 cm. Saya 2 meter, Pak. Oke guys, itulah penjelasan tentang uang, gajinya di Belanda itu berapa, dan perpajakan yang kita harus bayar itu berapa. Dan di setiap gaji itu ada banyak, ada uang lembur, uang transport, uang liburan gitu. Oke deh guys, sampai jumpa di video berikutnya.